Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi malam ini kita memang sehatnya tidak membahas yang sensitif-sensitif, yang itu karena malam harinya ini bulannya Ramadan. Maka saya ingin bicara lebih fenomena global yang namanya krisis demografi. Pertanyaannya apa sih demografi itu? Demografi itu adalah kependudukan istilahnya. Jadi manusia ini mengenai jumlahnya, distribusinya, kemudian angka kelahiran, harapan hidup, itu semua namanya demografi. Nah, di negara maju saat ini mengalami krisis demografi. Apa itu krisisnya? Nah, krisisnya adalah jumlah kelahiran yang makin lama makin menurun. Nah, jadi kalau pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, itu dari tahun ke tahun jumlah anak yang dilahirkan relatif stabil untuk di periode saat ini. Berbeda dengan 30-40 tahun yang lalu, setiap tahun jumlah anak yang dilahirkan bertambah banyak gitu. Tapi memasuki 2000 ke atas, di dalam 20 tahun terakhir atau 2 dekade ini, angka kelahiran relatif stabil di Indonesia. Nah, jadi pertambahan penduduknya dari tahun ke tahun jumlah yang dilahirkan itu konstan. Sedangkan di negara maju kebalikannya, jumlah penduduknya itu cenderung menyusut karena jumlah anak yang dilahirkan makin lama makin sedikit. Nah, kenapa? Pertanyaannya gitu kan? Kenapa? Yang pertama yaitu pada era tahun 70-80 itu dunia menganggap bahwa pertumbuhan penduduk harus dikendalikan. Maka muncullah fenomena namanya keluarga berencana atau perencanaan keluarga, family planning. Jadi family planning itu program dunia. Indonesia membuat namanya keluarga berencana. Nah, ini seluruh dunia, setiap keluarga dihimbau untuk tidak, istilahnya tidak lepas kontrol, pokoknya hamil ya sudah takdir, bukan begitu, tapi ada namanya kontrasepsi untuk menunda kehamilan atau mencegah kehamilan. Nah, di negara-negara maju yang lebih banyak digunakan kontrasepsinya, kita tahu apa itu? Kondom. Nah, beda dengan di negara-negara berkembang yang kebanyakan negara-negara juga muslim, itu mereka lebih memilih menggunakan hormonal, menggunakan alat-alat yang di intrauterin atau masukkan dalam rahim, alat kontrasepsi dalam rahim. Penggunaan kondom itu rendah, itu di negara-negara yang berkembang. Sedangkan di negara maju penggunaan kondom cukup tinggi. Inilah awal mula dari justru krisis namanya resesi seks yang berujung ke krisis demografi. Jadi gara-gara penggunaan kondom untuk pengendalian jumlah penduduk, ini ditambahin lagi krisis di awal, ya di atas tahun 80-an menjelang tahun 90-an tuh ada krisis penyakit HIV AIDS. HIV AIDS ini malah menjadi alat oleh para pengambil kebijakan mencegah penularan penyakit menular, menggunakanlah kondom. Popularitas penggunaan kondom justru membuat perilaku seksualnya tidak lagi dibatasi oleh pernikahan. Jadi merasa pakai kondom aman lah, nggak penyakit menular, nggak hamil. Nah, di sini berlanjut pada persepsi tentang seksual itu berubah.
kalau kita masyarakat yang masih berkembang, ini menganut pola tradisional, pola lama bahwa seksualitas itu lebih digunakan untuk berkembang biakan atau meneruskan keturunan. Nah, mereka yang menggunakan menggunakan kondom untuk kesenangan, itu malah justru dia menikmati seksnya tanpa mau resiko hamil. Dan akhirnya hubungan seksual itu di luar nikah menjadi hal yang lumrah. Pola ini akhirnya menjadi seksualitas menjadi tidak suci lagi, menjadi tidak yang dikatakan tidak hal yang istimewa. Seks adalah kesenangan aja. Apa akibatnya? Semua perempuan tidak lagi perawan pada saat menikah. Beda dengan di negara-negara berkembang, apalagi negara-negara muslim yang masih banyak dijumpai menikah ya pasangannya memang belum pernah melakukan hubungan seksual. Kenapa? Ya kan dilarang, katanya begitu. Jadi seks itu dilarang kalau belum menikah. Mereka tidak akan melakukan hubungan seksual supaya tidak hamil, supaya tidak ketularan. Bukan itu alasannya. Belum menikah, enggak melakukan hubungan seksual. Nah, setelah menikah mereka bertanya, untuk apa saya pakai kondom? Oke. Nah, disinilah awal mula yang namanya krisis demografi itu.